Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat percikan iman, alhamdulillah kabarnya baik ya, insyaallah. Kembali lagi di program kami di Tafsir Al-Quran bersama dengan Ustadz Hasyim Asy'ari. Masya Allah, di samping kita sudah hadir bersama dengan Ustadz Hasyim Asy'ari. Gimana Ustadz kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, biharin dalam keadaan baik dan semuanya. Saya berharap juga mudah-mudahan kesehatan ini juga kita rasakan semuanya. Amin, gimana amin, termasuk ya antum gimana sehat? Alhamdulillah Ustadz, insyaallah Ustadz. Kamat haro insyaallah Ustadz. Ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Ustadz juga Allah berikan kesehatan yang luar biasanya Ustadz, insyaallah. Amin. Alhamdulillah Ustadz. Insyaallah pada kesempatan hari ini kita akan membahas di Quran Surat Al-Baqarah ayat 74 tentunya Ustadz. Baik. Iya, mangga Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Baik sahabat percikan iman, kita jumpa lagi dalam acara kajian tafsir yang kali ini lanjutan dari tafsir kemarin, ayat kemarin 73 kemarin ya, yang betul, kita Ustaz. masuk kepada ayat 74. 74. Yang ayat 74 ini sangat erat kaitannya dengan ayat yang sebelumnya. Dalam ayat 73, harapan dari kejadian itu, Allah menghidupkan orang yang mati itu, harapan la'allakum ta'qilun, agar kamu berpikir, agar kamu menggunakan akal. Tapi bagaimana kejadiannya? Setelah itu, dalam ayat ini mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Summa qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarah au asyaddu qaswah. Setelah mereka membuktikan, terbukti bahwa pembunuhnya ditunjukkan oleh Allah melalui seekor sapi atau sebagian daging sapi, sebagian anggota badan sapi yang dipukulkan kepadanya. Diharapkan mereka itu sadar, menggunakan akal, betul-betul beriman, menjadi orang yang bertakwa. Tapi kenyataannya summa qasat qulubukum. Kemudian qasat malah menjadi semakin keras. Qulubukum, hati kalian. Nah, itulah karakter Bani Israel itu begitu, disadarkan dengan berbagai macam kejadian yang seharusnya mereka sadar, menjadi orang yang beriman, menjadi orang yang takut. Summa qasat qulubukum, maka kemudian semakin keras hati kamu sekalian mimba di dzalika, setelah kejadian itu. Fahia, maka hati kalian itu, hati mereka kal hijarah, bagaikan batu. Bagaikan batu, tapi dalam arti bukan secara hakiki hatinya itu keras seperti dipegang itu keras seperti batu, bukan itu tentunya. Hanya nanti diibaratkannya seperti di depan. Au asyaddu qaswah, atau lebih keras daripada batu. Hatinya itu lebih keras daripada batu. Yang ayatnya, kalau di antara batu kan ada batu itu yang bisa memancarkan air, ada yang keluar air, bahkan ada sungai dari batu. Itu adalah sesuatu yang mengalir dari sesuatu benda yang keras, tapi sangat-sangat bisa bermanfaat bagi orang banyak. Ada juga yang terpecah, dan terpecah itu juga cuma keluar air. Bahkan ada yang batu itu yang menggelinding lantaran takut oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ada kemanfaatan dari batu yang keras. Tapi kerasnya orang-orang hati orang-orang Bani Israel lebih keras daripada batu, artinya tidak ada yang keluar dari hati mereka itu sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, tidak bisa memberikan. Kalau batu tadi mengeluarkan air, kira-kira air itu gimana? Airnya akan keluar dari batu itu akan bening, betul, jernih, Ustaz. Sangat dibutuhkan oleh orang banyak dan menjadi kesehatan atau menjadi kehidupan bagi mereka. Kalau keluar dari hati mereka, tidak pernah keluar dari hati mereka dalam arti dari mulut mereka, karena memang ada yang dikeluarkan dari mulut itu adalah dari dorongan hati. Tidak pernah ada yang bermanfaat, yang berarti bagi manusia. Makanya itu keras. Nah, keras hati mereka itu. Setelah mereka menyaksikan sesuatu yang luar biasa. Setelah menyaksikan sesuatu yang luar biasa itu, menyaksikan hidupnya seorang yang mereka bunuh, kemudian ditunjuk itulah pembunuhnya. Itu seharusnya kan kita wajar kan kalau kita sudah melihat kejadian itu, oh iya, berarti Allah itu mampu menjadikan segala sesuatunya itu, menghadirkan sesuatu yang menurut manusia itu mustahil, tapi memang bagi Allah tidak mustahil. Harusnya semakin beriman, semakin takut oleh Allah, semakin sadar
karena harapan juga la'alakum ta'qilun, supaya berpikir malah menjadi keras. Ya. Artinya, falamma ahyahullahu, maka ketika Allah menghidupkan dia yang sudah mati itu, faqila, dengan pertanyaan, man qatalaka, siapa yang membunuhmu? Qatalani banu akhihi, yang telah membunuhnya adalah anak saudaranya. Faqabadahullahu, lalu Allah mematikan kembali orang itu. Wallahi, demi Allah, ma qatalnahu. Kemudian mereka mengatakan, wallahi, demi Allah, ma qatalnahu, kami tidak pernah membunuhnya. Faqadzabu bil haqqi, maka mereka mendustakan terhadap kebenaran yang bukti kebenaran itu datang dari Allah. Ba'da an ra'auhu, setelah mereka menyaksikan kejadian yang luar biasa itu, masih juga mereka membantah. Ma qatalnahu, tidak, kami tidak membunuhnya. Nah, maka kadang fakadabu bil haqqi, maka jelas mereka itu mendustakan terhadap kebenaran yang dengan kalimat summa qasat qulubukum mim ba'di dzalika. Fasarat qulubu Bani Israil, maka jadilah hati-hati orang Bani Israel itu ma'atulil amadi, bersama para proses yang cukup panjang. Fakosiyatun baidatun, setelah itu masa yang sangat panjang dengan pelajaran-pelajaran hukuman-hukuman yang Allah berikan, yang anil mauidati, dari peringatan-peringatan, ba'da ma syahidu, setelah mereka menyaksikan kejadian itu, min mu'jizati, dari segala mukjizat Nabi Musa, fahiya fi qaswatiha, maka menjadi keras, bahkan kekerasannya itu kal hijarah, seperti batu. Seperti batu, ya. Allati la ilaja, yang tidak ada kelenturan, hati yang tidak akan ada kelenturan. Artinya batu itu baik dipanaskan tetap saja. Arti la ilaja liyalayiniha, tidak ada peluang untuk lunak. Hati yang namanya batu tidak ada peluang untuk lunak, paling dihancurkan. Asyadda qaswah, atau lebih asyaddu qaswah, atau lebih keras daripada batu, yaitu kasada minal hijarati. Nah, itu artinya Allah memperbandingkan dengan hati manusia itu dengan sebuah batu. Artinya yang namanya batu tidak akan pernah lunak. Kira-kira lunak oleh apa? Kalau besi bisa nggak jadi lunak? Bisa, mencair dengan panas. Baja saja bisa lunak. Kalau batu bisa dipanaskan, mencair nggak? Nah, itu gambaran Allah membandingkan dengan sesuatu yang tidak mungkin. Artinya, kalau Allah membandingkan dengan seperti itu, dengan usaha bagaimanapun, kelihatannya orang Bani Israel itu tidak akan pernah lunak hati. Dengan hukuman atau dengan panas, kecuali kalau bukan lunak, paling hancur, dilembutkan. Kalau dilembutkan bisa dikena benturan-benturan, itu batu akan hancur. Tapi tetap aja bukan lunak. Nah, kemudian dalam ini kata Rasulullah SAW, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW mengingatkan kepada semua orang, ada dalam hadis, la tuksirul kalam, jangan kamu sekalian banyak berbicara bi ghairi dzikrillah, dengan tanpa mengingat akan kepada Allah. Jadi kalau banyak bicara, tertawa tapi tidak disertai ingat kepada Allah, banyak bicara apapun, la tuksirul kalam, jangan banyak bicara bi ghairi dzikrillah, dengan tanpa mengingat kepada Allah. Fa inna kasratal kalam, karena banyak berbicara bi ghairi dzikrillah, yang tidak disertai dengan dzikir kepada Allah, menjadi qaswatul qalbi, menjadi hatinya menjadi keras. Nah, wa inna ab'adan nasi, dan sesungguhnya paling jauhnya manusia minallahi, dari Allah, manusia yang paling jauh dari Allah ialah al-qalbul qasi, orang yang memiliki hati yang keras. Nah, jadi ini Rasulullah SAW mengingatkan kepada umatnya, jangankan melakukan suatu pembangkangan,
seperti Bani Israel, kadang-kadang kita banyak berbicara pun tanpa disertai dengan ingat kepada Allah, itu akan menjadi keras hati. Nah, itu kejadian-kejadian yang digambarkan oleh Al-Quran. Allah menggambarkan hati dan karakter orang Bani Israel itu, ya kalau kita lihat seperti ini, sudah tidak akan mungkin. Jadi kalau menurut akal manusia ya, sudah tidak akan mungkin lagi orang Bani Israel itu menjadi lunak hatinya. Yang keluar dari yang lunak itu yang baik-baik, umpamanya yang bermanfaat. Bahkan dibandingkan dengan batu, Allah menggambarkan dengan batu. Batu adalah sesuatu benda yang tidak pernah lunak dengan benda apapun. Berbeda dengan yang lainnya. Kalau air akan bisa hilang dipanaskan, baja ataupun barang baja ataupun yang lainnya, besi itu bisa cair, sampai bisa mendidih. Nah, makanya ketika dalam ayat Al-Quran, waquduhan nasu wal hijaroh, api neraka itu bahan bakarnya itu adalah batu-batu dan nas manusia dan batu-batu. Kalau bahan bakarnya dari kayu mungkin akan habis, dari baja juga akan habis, mencair. Tapi kalau dari batu maka hanya sekedar panas dan tidak pernah menjadi cair. Nah, itu pengertian dari setengah ayat, artinya summa qasat qulubukum mimba didzalika. Kemudian menjadi keras hati-hati kamu sekalian dari setelah itu. Yang lanjutnya nanti fahiya kal hijarah. Maka dia itu seperti batu. Kemudian bal asyaddu qaswa. Atau lebih keras daripada batu. Nah, ini barangkali untuk uraian setengah ayat dari surat Al-Baqarah ayat 74 ini, dan insya Allah kita lanjutkan nanti setelah. Baik, Ustaz. Subhanallah, Masya Allah. Sahabat Percikan Iman, insya Allah kita akan lanjutkan setelah segmen berikut ini. Tetaplah bersama kami di Tafsir Al-Quran bersama dengan Ustadz Hasyim Asy'ari. Sahabat, bayangkan bagaimana apabila sahabat bisa mewakafkan Al-Quran. Masya Allah, ribuan kebaikan insya Allah telah menanti Anda. Karena setiap huruf yang mereka nanti akan bacakan, itu akan menjadikan pahala buat kita semuanya. Maka dari itu sahabat Percikan Iman, mari yuk kita berwakaf untuk wakaf Al-Quran di Percikan Iman. Di nomor rekening 777 177-178. Terima kasih. Privat Quran Percikan Iman. Dengan metode tilawati yang mudah dan menyenangkan, serta dibimbing oleh pengajar Quran yang kompeten dan profesional, menjadikan belajar Quran semakin terasa manfaatnya. Insya Allah, dengan belajar Quran di Percikan Iman, sahabat dapat mencapai derajat tartil sekaligus berbagi untuk sesama. Segera hubungi 0822 1831 1090. Privat Quran Percikan Iman, belajar sambil berbagi. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Sutisna. Lahir pada tanggal 28 Agustus 1974. Pekerjaan sehari-hari sebagai guru honorer di salah satu MTS swasta di daerah Bojong Soang. Ya, harapan yang ingin disampaikan, kondisi keadaan rumah kami yang seperti ini, kami mohon, kami sudah berusaha semaksimal mungkin, namun untuk ke arah risiko seperti itu kami belum bisa. Jadi kami mohon rekan-rekan bisa membantu kami bisa melampaui ketidaknyamanan selama kami berada di rumah. Kami ingin nyaman,
seperti keluarga yang lain tatkala tinggal di rumah. Privat Quran, Percikan Iman. Dengan metode tilawati yang mudah dan menyenangkan, serta dibimbing oleh pengajar Quran yang kompeten dan profesional, menjadikan belajar Quran semakin terasa manfaatnya. Insya Allah, dengan belajar Quran di Percikan Iman, sahabat dapat mencapai derajat tartil sekaligus berbagi untuk sesama. Segera hubungi 0822 1831 1090. Privat Quran, Percikan Iman, belajar sambil berbagi. Sahabat, bayangkan bagaimana apabila sahabat bisa mewakafkan Al-Quran. Masya Allah, ribuan kebaikan insya Allah telah menanti Anda. Karena setiap huruf yang mereka nanti akan bacakan, itu akan menjadikan pahala buat kita semuanya. Maka dari itu sahabat Percikan Iman, mari yuk kita berwakaf untuk wakaf Al-Quran di Percikan Iman. Di nomor rekening 777 177 178. Terima kasih. Terima kasih sahabat Percikan Iman, kembali lagi di program kami di Tafsir Al-Quran bersama dengan Ustadz Hasyim Asy'ari. Alhamdulillah, di segmen sebelumnya kita sudah mendengarkan pemaparan dan pembahasan dari Ustadz Hasyim Asy'ari terkait di Quran Surat Al-Baqarah ayat 74. Masya Allah, Alhamdulillah Ustadz ya. Tadi kan dijelaskan juga tentang ini ya Ustadz ya, tentang hati yang keras dan lain sebagainya. Maka dari itu mungkin Ustaz untuk dilanjutkan terlebih dahulu Ustaz pembahasan di tafsir Al-Quran ayat 74. Silakan Ustaz. Baik, ya sahabat Percikan Iman, kita lanjutkan lagi pembahasan kita. Ayat yang tadi sudah kita bahas ketika sudah terjadi menghidupkan Allah dengan pada hakikatnya Allah dengan memukulkan sebahagian daging sapi itu, dikira barangkali harapannya la'alakum ta'qilun, mudah-mudahan mereka lentur akalnya, bisa berpikir, bisa mengambil pelajaran, tapi ternyata summa qasat qulubukum mim ba'di dzalika. Kemudian semakin keraslah hati kamu sekalian mim ba'di dzalika, setelah kejadian itu fayaqal hijarati, bahkan hatinya itu bagaikan batu Ya, au asyaddu qaswah, atau lebih keras daripada batu. Kenapa dikatakan lebih keras daripada batu? Sebab kada batu masih bisa ada yang memberikan kemanfaatan kepada manusia. Sekeras-kerasnya batu masih ada juga yang bisa mengeluarkan air. Keras-kerasnya batu ada juga yang terpecah kemudian juga terpancar air. Bahkan ada batu yang menggelinding dari puncak gunung lantaran takut oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu artinya takut oleh Allah, tentu apa yang dimaksud takut oleh Allah. Ayatnya wa inna minal hijarati, dan sesungguhnya dari batu itu lama yatafajjaru, sungguh ada yang terpancar minhu dari air dari batu itu al-anharu, sungai. Dari batu ada yang mengalir atau batu menjadi ulu sungai. Itu artinya bisa memberikan kemanfaatan, tapi hati mereka tidak akan tidak menjadi hulu kebaikan atau hulu kemanfaatan. Bahkan ada juga wa inna minha, dan sesungguhnya dari batu itu lama yashaqqaqu, ada yang terpecah. Begitu terpecah fayahruju minhul ma'a, keluar juga air. Keluar air dari batu yang terpecah itu. Bahkan juga ada digambarkan oleh Allah wa inna minha, dan sesungguhnya dari batu itu
lama yahbitu, ada yang menggelinding, jatuh min khasyatillah, jatuh dari bukit, jatuh dari atas gunung, min khasyatillahi, karena takut oleh Allah. Nah, artinya batu masih ada juga yang takut oleh Allah. Batu masih bisa memancarkan air. Batu masih bisa juga terpecah kemudian yang keluar juga air. Nah, kemudian akhirnya wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Allah tidak akan pernah lalai dan tidak akan pernah membiarkan apa saja dari apa yang kamu sekalian kerjakan. Nah, kenapa Allah membandingkan kerasnya lebih keras sebagai bahan batu? Yaitu dari hati-hati mereka itu tidak pernah mengalirkan, tidak perlu keluar kemanfaatan. Pikiran-pikirannya itu tidak pernah memberikan kemaslahatan kepada umatnya. Ya, karena memang sudah tertutup. Yang sering saya katakan di dalam hadis kata Rasulullah SAW, idza adnabal abdu dzanban, apabila seorang hamba melakukan suatu perbuatan dosa, kanat naktatus saudaa fi qalbihi, maka akan menjadi titik hitam di dalam hatinya. Fa in taba wastagfaro, jika dia bertobat dan beristighfar dari perbuatan dosa itu, khalaso, bersih kembali. Apabila dia menambah perbuatannya, ijdadat, maka akan bertambah titik hitam yang ada di dalam hatinya. Kemudian kalau tidak pernah bertobat, jadi titik hitam kemudian tertutup dengan titik hitam itu, tertutup dengan sesuatu yang gelap. Nah, itu bisa jadi hati yang qaswah. Nah, mereka orang-orang Bani Israel itu berulang-ulang melakukan perbuatan dosa, bahkan bukan dosa kecil, perbuatan dosa besar yang dilakukan, tapi mereka tidak pernah bertaubat. Mengulang lagi perbuatan dosa, tapi itu juga tidak bertaubat. Akhirnya hati mereka tertutup, maka itu akan menjadi keras, tidak ada celah-celah untuk keluar, untuk masuknya nurul iman, tidak ada celah-celah untuk masuk nurul hidayah. Maka itu dikatakan di sini, falamma ahyahullah, ketika Allah menghidupkan mereka, orang yang mati tadi, yang dimaksud di sini wa inna minal hijarati, sesungguhnya di antara dari batu itu, lama yatafajjaru minhul anhar, ada yang terpancar mata air, ada yang mengeluarkan air demi kemanfaatan orang banyak, demi kemanfaatan hewan, dan demi membasahi segalanya. Nah, artinya fa inna minal hijarati, kalau dibandingkan dengan batu, kalau dari batu ma yatafajjaru, ada yang masih mengalir air, minha al uyunu, mata air. Banyak mata air yang keluar dari batu-batu itu. Batu-batu yang memancarkan air. Tapi dari hati mereka tidak akan memberikan yang terpancar, yang keluar tidak ada yang bermanfaat. Barangkali hati mereka yang seperti itu. Bian hali jariyati, yaitu dengan sungai-sungai yang jariyah mengalir. Nah, kemudian juga ada wa inna minha lama yashaqqaqu fayahrujul ma'a. Ada juga batu itu tidak keluar air tapi pecah. Lalu setelah pecah, masaqaqu fayahrujul ma minhul ma, keluar air juga sama. Wa in lam yakun jarian, walaupun terpecah keluar air walaupun tidak mengalir. Kalau batu pecah artinya mengeluarkan air, akhirnya tertampung seperti kolam, seperti kubangan-kubangan air. Itu masih juga bisa memberikan kemanfaatan. Dan ada juga yang dari batu itu, wa minha, dan dari batu itu lama yahbitu, ada yang menggelinding, jatuh dari gunung, karena min khasyatillah, takut oleh Allah. Ada batu, kata Allah, itu ada ditafsirkan. Yang dimaksud takut oleh Allah itu adalah yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ard. Semuanya bertasbih, apa yang ada yang di langit dan apa juga yang ada di bumi. Artinya bertasbih di sini tentunya tasbihnya batu tidak akan kita paham. Tidak akan paham bahasanya. Bahkan kalau kita mendengar
suara burung yang suaranya bermacam-macam itulah tasbih-tasbih mereka mengagungkan Allah pada hakikatnya. Nah, karena dari tasbih dari kalimat yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ard, mengucapkan tasbih semua kepada Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Kalau yusabbihu lama dalam arti ma fil ardi wa ma fis samai wa ma fil ard, artinya segala sesuatu. Nah, karena itu, kalau dari hati orang Bani Israel sudah berulang melakukan perbuatan dosa, cuma disayangkan mereka semakin diuji, semakin diberi hukuman, semakin terbongkar kebohongan mereka, semakin keras hati mereka. Barangkali kalau orang Quraisy, kafir Quraisy, tapi tidak ada yang diuji atau dihukum dengan beberapa kali, barangkali hanya beberapa kali sudah mereka sadar. Ya. Nah, ini yang dimaksud yahbitu itu wa minha, dan diantara batu. Ma yahbitu min ra'sil jabal, ada yang menggelinding dari puncak gunung, min khasyatillah wa fihi, dari takut karena Allah, dan disitulah idraku pengetahuan bitasbih. Pengetahuan tasbih itu adalah tentunya pengetahuan kita dengan mengikuti semua apa yang kehendak Allah. Itu di dalam tafsir, di dalam definisi ada fi holkilah, ada huluki, fil huluki, atau disebut di ayat apa yang dikatakan oleh lupa lagi kan, ada taat kepada Allah, ada ahul fil kholqi, ada taat kepada Allah fil khuluqi. Tentunya kalau yang namanya fil kholqi, semua tidak ada yang membantah kepada kehendak Allah. Fil kholqi, dalam ciptaan. Contoh, orang semakin tua maka semakin keriput. Ada orang yang bisa membantah nggak tidak keriput? Nggak bisa. Nah, itu fil kholqi. Batu kalau dijatuhkan akan turun jatuh ke bawah. Itu adalah fil kholqi. Semua urusan daun-daun kalau sudah kering pasti kemudian akan jatuh. Nah, itu fil kholqi. Tidak ada orang yang akan menolak kepada sunnatullah fil kholqi. Itu sudah sunnatullah. Tapi yang kedua, ada juga sunnatullah fil khuluqi. Fil khuluqi itu adalah untuk berkaitan dengan akhlak. Seperti ada ketaatannya. Hal akhlak kita, kepribadian kita diperintahkan birrul walidain, berbuat baiklah kamu sekalian kepada Allah. Itu sunnatullah fil khuluqi. Tapi ada orang yang membantah, apakah semua orang bisa berbuat baik? Berbuat baik kepada orang tua? Nah, tidak semuanya orang berbuat baik. Nah, karena itu dalam arti tasbih di sini semua makhluk itu adalah bisa mengikuti sunnatullah fil kholqi. Nah, yang dimaksud juga tasbih di sini yang dikatakan yusabbihu lillahi ma fis samawati, dan bertasbih kepada Allah semua apa yang ada di langit dan juga yang ada di bumi, yaitu di asalnya tasbih yang fil kholqi. Tapi kalau tasbih manusia banyak yang membantah, tidak mengetasbih, tidak mengagungkan kepada kebesaran Allah. Nah, ini digambarkan seperti wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Ada batu yang menggelinding dari atas atas bukit, dari puncak gunung, itu pada hakikatnya min khasyatillah, turut karena takut kepada aturan Allah, maka di dalam kholqi, dalam penciptaannya dia jatuh ke bawah. Nah, kemudian kalau dibandingkan dengan keras hatinya Bani Israel, itu adalah salah satu walaupun sebenarnya dalam kerasnya itu dalam keras fil khuluqi, Bani Israel itu keras fil khuluqi dalam arti tidak bisa taat. Tapi kalau fil kholqi pasti tidak akan bisa membantah. Seperti Allah kalau menghendaki dalam urusan mereka, kalau dipukul pasti sakit. Itu fil kholqi.
Ada orang yang bisa menerangkan, kecuali itu ada orang-orang yang dengan ilmu-ilmu setan, ya boleh saja menurut itu, tidak ada. Tapi pada hakikatnya, kalau fil kholqi, dalam urusan penciptaan, mereka tidak ada yang membantah. Nah, kerasnya hati Bani Israel itu, mereka membantah adalah dalam arti fil khuluqi, taat kepada mau nabi, kemudian aturan, melakukan aturan ibadah dan sebagainya. Nah, mereka tidak taat dalam hal itu. Tapi kalau dalam kholqi tidak akan bisa mereka membantah. Seperti Allah menghendaki sesuatu, apabila Allah menghendaki sesuatu maka tidak akan ada seorang pun mereka yang membantah kepada kehendak Allah itu. Nah, itu penjelasan setelah terjadi peristiwa yang luar biasa. Allah menghidupkan orang yang mati dengan dipukulkannya sebagian anak gading atau anggota sapi, maka harapannya la'allakum ta'qilun, mudah-mudahan mereka dengan contoh seperti itu akan berpikir menggunakan akal, tapi nyatanya malah terbalik. Summa qasat qulubukum, kemudian menjadi keras hati mereka. Wahia qaswah wahia kal hijarah, bagaikan keras bagaikan batu, keras bagaikan batu, au asyaddu qaswah, atau bahkan lebih keras daripada batu. Karena dari batu itu ada yang memancarkan air, yang ada sungai, ada juga yang batu yang terbelah, walaupun tidak mengalirkan air, tapi tidak menjadi sungai, tapi tetap menjadi kubangan, ada air yang tergenang. Kemudian bahkan ada juga di antara batu itu yang menggelinding jatuh dari bukit atas bukit asal, dari puncak bukit. Itu artinya karena hakikatnya takut oleh Allah, tidak bisa membantah mereka itu karena fi khalqillah, di sunnatullah fil khalqi. Dan wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan Allah tidak akan pernah lalai terhadap segala sesuatu yang kalian kerjakan. Baik kerjaan itu tersembunyi ataupun juga terang-terangan, Allah tidak akan lalai, tidak akan lengah, semua ada dalam catatan. Yang dalam ayat lain, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Nah, itu barangkali untuk sedikit sekedar uraian dalam ayat ini. Dan mudah-mudahan kita bisa mencerna walaupun hanya sedikit. Iya Ustaz, Masya Allah. Ustaz, tadi sudah dijelaskan panjang kali lebarnya di Quran Surat Al-Baqarah ayat 74 tentunya ya Ustaz ya. Ini ada pertanyaan Ustaz yang memang menggelitik juga di hati saya Ustaz. Apakah bisa hati yang sudah keras itu menjadi lunak? Namun jangan dulu dijawab Ustaz. Setelah pariwara berikut ini, insyaallah sahabat Percikan Iman tetap bersama kami di program Tafsir Al-Quran bersama Ustadz Hasyim Asy'ari. Sahabat, bayangkan bagaimana apabila sahabat bisa mewakafkan Al-Quran. Masya Allah, ribuan kebaikan insya Allah telah menanti Anda. Karena setiap huruf yang mereka nanti akan bacakan, itu akan menjadikan pahala buat kita semuanya. Maka dari itu sahabat Percikan Iman, mari yuk kita berwakaf untuk wakaf Al-Quran di Percikan Iman. Di nomor rekening 777 177 178. Terima kasih. Privat Quran Percikan Iman. Dengan metode tilawati yang mudah dan menyenangkan, serta dibimbing oleh pengajar Quran yang kompeten dan profesional, menjadikan belajar Quran semakin terasa manfaatnya. Insya Allah, dengan belajar Quran di Percikan Iman, sahabat dapat mencapai derajat tartil sekaligus berbagi untuk sesama. Segera hubungi 0822 1831 1090. Privat Quran Percikan Iman, belajar sambil berbagi. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Sutisna.
lahir pada tanggal 28 Agustus 1974. Pekerjaan sehari-hari sebagai guru honorer di salah satu MTS swasta di daerah Bojong Soang. Ya, harapan yang ingin disampaikan, kondisi keadaan rumah kami yang seperti ini, kami mohon, kami sudah berusaha semaksimal mungkin, namun untuk ke arah risiko seperti itu kami belum bisa. Jadi kami mohon rekan-rekan bisa membantu kami bisa melampaui ketidaknyamanan selama kami berada di rumah. Kami ingin nyaman seperti keluarga yang lain tatkala tinggal di rumah. Privat Quran Percikan Iman. Dengan metode tilawati yang mudah dan menyenangkan, serta dibimbing oleh pengajar Quran yang kompeten dan profesional, menjadikan belajar Quran semakin terasa manfaatnya. Insya Allah, dengan belajar Quran di Percikan Iman, sahabat dapat mencapai derajat tartil sekaligus berbagi untuk sesama. Segera hubungi 0822 1831 1090. Privat Quran Percikan Iman, belajar sambil berbagi. Sahabat, bayangkan bagaimana apabila sahabat bisa mewakafkan Al-Quran. Masya Allah, ribuan kebaikan insya Allah telah menanti Anda. Karena setiap huruf yang mereka nanti akan bacakan, itu akan menjadikan pahala buat kita semuanya. Maka dari itu sahabat Percikan Iman, mari yuk kita berwakaf untuk wakaf Al-Quran di Percikan Iman. Di nomor rekening 777 177 178. Terima kasih. Terima kasih sahabat Percikan Iman, masih bersama dengan kami di program Tafsir Al-Quran bersama Ustadz Hashim Asyari. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, insya Allah seperti yang tadi kita jelaskan bersama, bahwasanya segmen ini adalah kita akan memaparkan tentang tanya jawab ya Ustadz ya. Ya tadi kan sempat muncul Ustadz ada pertanyaan, bahwasanya apakah bisa hati yang sudah keras itu menjadi lunak? Nah, itu seperti itu, Ustaz. Mohon dijawab, Ustaz. Ya. Baik, sahabat Percikan Iman, ini ada satu pertanyaan, apakah hati yang keras akan bisa menjadi lunak? Ya. Kalau kita melihat kepada sejarah, tidak jarang hati yang keras akan menjadi lunak. Seperti sahabat yang terjadi, sahabat Umar bin Khattab. Umar bin Khattab bertanya kepada para sahabat, sebutkan oleh kamu satu dosa saja, satu dosa, pasti dosa itu pernah aku lakukan. Artinya Umar itu tidak sulit untuk mencari dosa yang tidak pernah dilakukan oleh Umar. Tapi karena aku yakin Allah itu mengampuni, akan mengampuni, karena bagi orang-orang yang bertobat, maka saya yakin kepada Allah sudah memaafkan pada kami. Nah, jadi gitu. Kalau para sahabat kata-katanya memang sangat mengambil inspiratif bagi kita, memberi inspirasi. Seperti ya pernah juga, jangan heran bahwa Abu Bakar dengan Umar pernah tidak bertanya. Sampai bertanya. Kemudian Umar itu Rasulullah bertanya kepada Abu Bakar, kenapa kamu, bukankah di antara kalian itu sahabat yang baik dan tidak halal bagi seorang bermusuhan tidak bertanya
dalam 3 hari. Kenapa kamu tidak bertanya? Abu Bakar, ya Rasulullah, aku ingin sahabatku itu dia menjadi ahli surga. Kenapa? Karena baginda Rasul pernah mengatakan orang yang paling baik itu adalah calon penghuni surga, orang yang memberikan lebih dulu perdamaian. Aku ingin dia menjadi ahli surga. Nah, jadi Abu Bakar seakan-akan memberikan kesempatan kepada Umar untuk menanya lebih dulu, agar pahala yang akan didapatkan itu oleh Umar. Nah, artinya mungkin kerasnya Umar itu masih ada, tapi kerasnya sudah dijalurkan kepada jalan-jalan yang baik. Nah, sekarang mungkin saja, mungkin enggak, kalau hati-hati yang keras, orang-orang yang keras suatu saat bisa menjadi lembek. Bukan hal yang mustahil, karena kita melihat orang itu bukan awalnya, bukan pertengahannya, tapi kita melihat akhirnya. Bahkan bukan hal yang mustahil ketika orang yang menjadi semua perbuatan dosa sudah lakukan, ketika menjelang wafatnya atau ketika menjelang ajalnya, ajal menjemput, dia bertobat, kan itu akan melihat akhirnya. Maka dan juga bukan mustahil orang yang melakukan, yang selalu berbuat baik setiap saat, tapi justru pada akhirnya kebaikan itu tertutup lagi oleh kekufuran, oleh perbuatan dosa. Dan seperti contoh yang di negeri kita sudah banyak preman-preman yang sekarang sudah menjadi pimpinan pesantren. Itu artinya mungkin juga. Maka karena itu kita tidak boleh putus asa. Sebab kadang-kadang orang itu mulai putus asa. Kalau kita punya saudara, punya adik, punya kakak, dia sudah sulit untuk dinasihati atau sulit untuk diluruskan, dan berdoa demi berdoa, tapi tetap aja tidak pernah berubah, bisa jadi doa kita itu menjadi doa sebuah simpanan itu deposit apanya. Iya. Jadi deposit artinya ketika berdoa, memang sudah terjadi sih. Ketika seorang ayah, seorang ibu berdoa kepada anaknya, untuk anaknya, supaya dia baik. Karena saya tahu sendiri yang luar biasa perlakuan anaknya itu kepada ibunya. Kata-kata kotor itu, kata-kata binatang itu sudah dikatakan kepada ibunya. Kalau minta uang dengan kata kotor, dan kalau tidak lambat saja sedikit menendang, ibunya itu ditendang. Ibunya berdoa bagaimana, bapaknya berdoa bagaimana. Nah, tetapi ternyata jadi deposit doanya itu ketika ibu bapaknya sudah meninggal, dia masih belum sadar. Tapi justru 2 tahun di saat orang tuanya tidak ada, anaknya menjadi luar biasa, menjadi soleh, bahkan dia menjadi orang yang terpuji. Sehingga itulah yang dimaksud, apakah hati yang keras akan bisa menjadi lentur? Bukan hal yang mustahil. Hanya karena itu doa dan usaha terus berjuang, terus berada. Bahkan ada juga teman saya, anaknya ada 2, yang satu yang kakaknya ini, sudah seperti yang tadi saya katakan, kata-kata binatang sudah dikatakan kepada ibunya, menendang, memacu, bahkan meludahi ibunya itu juga pernah. Nah, tapi ketika dia terbuka hatinya, ada titik, ada celah-celah untuk masuknya cahaya hidayah, untuk masuknya nurul hidayah, cahaya keimanan atau nurul iman, dia akhirnya dia bersimpuh di hadapan orang tuanya, dia bertaubat atau minta maaf kepada orang tuanya, dan dia menjadi orang yang sangat saya tahu. Dia kuliah di Universitas atau perguruan tinggi Kristen. Dia kuliahnya, akhirnya dia jurusan desain. Desain. Tapi ya walau benar ataupun salah dia pakaiannya, masa bodoh, yang jelas ini menunjukkan kebaikannya, dia pakai igal.
pakai ikat sorban yang biasa, pakai gamis. Itu kuliahnya di Universitas Nasrani. Dan kalau waktu sholat dia awas sama mau sholat. Karena tidak disediakan tempat sholat, dia di kelas di hadapan orang-orang. Nah itu sampai orang tuanya berkata sama saya, Ustaz, inilah kekayaan saya yang paling besar, yang paling berharga adalah sadarnya anak saya. Itu adalah yang paling berharga daripada rumah, mobil dan segalanya. Sebab menyelamatkan atau membawa untuk menyelamatkan orang, menyelamatkan anak dari siksaan api neraka itu adalah yang paling berharga. Sampai sekarang anaknya jadi yang paling disayang karena memang orangnya orang berada. Kemudian alhamdulillah sekarang sudah punya 2 anaknya nikah. Bahkan bapaknya itu ketika menghitbah dia hitbah, saya yang menghitbahnya. Ketika nikah saya khutbah nikahnya, dan sampai sekarang itu sungguh sangat berharga dan tidak pernah saya menilai dengan materi, tapi ini adalah materi, nilainya harus dengan dari sisi agama. Nah, jadi hati yang keras bukan hal yang mustahil akan terjadi berlentur kalau sudah mulai sadar tadi. Makanya tadi la'allakum taqilun, mudah-mudahan kamu sekalian berakal, berpikir. Nah, kalau sudah berakal maka ada terbuka bertaubat dari satu perbuatan dosa yang ingat berarti kholaso, bersih yang tobatnya itu yang dosa tadi. Maka kalau sudah ada yang kosong, ada yang bersih dari dosa, cahaya iman, cahaya hidayah akan bisa masuk ke dalamnya. Kalau sudah bisa masuk ke dalamnya, kemudian dia semakin terbuka semua hatinya. Maka kerasnya hati itu kata Rasul, bukan kita melihat di saat awal, di saat tengah-tengah, tapi kita melihat di akhir. Seperti dalam hadis Rasulullah SAW, bisa saja kamu melakukan dari hari ke hari, dari hari amal-amal soleh, amal-amal baik, tapi di saat sesaat lagi kepada kematian, tapi dia membuka kekufuran atau merangkul dan mengambil kekufuran. Atau bisa jadi orang itu berbuat amalnya itu amal-amal jahat dari hari ke hari, bahkan tiap saat ke saat, tapi di saat kematian justru hatinya terbuka sehingga dia menjadi orang yang terhindar dari neraka. Nah, itu barangkali. Masya Allah. Subhanallah Ustaz. Masya Allah. Alhamdulillah. Sahabat Percikan Iman, Masya Allah. Ingin rasanya kita melanjuti pembahasan di ayat-ayat berikutnya, namun waktu juga yang memisahkan di antara kita. Sebelumnya Ustaz, syukran jazakallah Ustaz. Mudah-mudahan apa yang telah Ustaz paparkan panjang kali lebarnya, khususnya di tentang hati yang keras ini, mudah-mudahan kita tidak seperti itu ya Ustaz ya. Dan kita diingatkan lagi tentang pentingnya menjaga hati, pentingnya menjaga lisan, pentingnya menjaga pandangan, apapun itu yang menjadi kenikmatan yang Allah berikan kepada kita ya Ustaz ya. Mudah-mudahan insya Allah menjadi amal soleh juga buat Ustaz ilmunya, dan juga insya Allah kita yang bisa juga melaksanakannya, insya Allah ini akan menjadi kebaikan-kebaikan juga buat Ustaz ke depannya Ustaz, insya Allah. Barakallah Ustaz, insyaallah. Terima kasih Ustaz. Baik sahabat Percikan Iman, bagi sahabat yang ingin menyaksikannya lagi melalui streaming YouTube Percikan Iman Online atau di IG dan juga Facebook Percikan Iman. Saya Dimas Bipermana, berikut dengan Ustadz Hashim Asyari dan juga seluruh kerabat kerja yang bertugas undur pamit. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat Percikan Iman yang telah menyaksikan tayangan dari Percikan Iman. Semoga Allah ridhoi segala ikhtiar kita. Yuk sahabat, bantu dakwah kami dengan mengirimkan donasi terbaik dari sahabat Percikan Iman melalui rekening mandiri di 13.41110001. Sekali lagi di 13.41110001. Insya Allah donasi dari sahabat Percikan Iman akan digunakan untuk peralatan dan operasional media dakwah Percikan Iman. Kami tunggu partisipasinya. Jazakumullah khairan. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ustadz.